sebenarnya terkait dengan acne di beberapa visitasi madrasah saya seringkali ditanya tentang acne. Pak Hasan, acne itu sih program apa maning? Jago ini wis ana program kurikulum merdeka. Madrasahku urung nerapna kurikulum merdeka, urung oleh bimtek, jadi arep ana kurikulum nasional. Lagi malah nama madrasah nganggo program acne maning mumeti temen. Terus bocahan malah kon pada urung diwe materi kon sinau wis kon asesmen, kon ujian asesmen acne kelas 11 biar keprimen. Terus itu bahasanya campuran gitu. Terus mungkin perlu dipahami bersama, yang namanya acne itu bukan mengukur kelulusan anak. Setelah ikut asesmen nanti anak lulus atau tidak itu bukan. Karena sebenarnya tujuan acne itu membantu sekolah, membantu bapak ibu guru ketika mengajar. Tujuan acne itu mendiagnosis anak dalam 4 literasi membaca, literasi numerasi hitung-hitungan, literasi sains ya tentang pengetahuan, dan literasi tentang sosial budaya. Di 4 literasi ini diukur ketika anak belum belajar, makanya ketika asesmen, jawaban anak itu bukan benar atau salah. Jawabannya itu antara 1 sampai 5 ya, poinnya. Anak menjawab A berarti poinnya ini, anak menjawab B berarti poinnya ini, dan seterusnya. Maka ketika dirapot ya, itu rentang nilainya bukan 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, tapi ada poin-poin yang bisa sampai 100 lebih. Mendiagnosis anak, contoh sederhana, anak-anak di madrasah Watoniyah Islamiyah ini, bagaimana sih mereka sebenarnya tertarik dengan belajar numerasi apa tidak, membaca atau tidak? Karena seringkali ketika saya menyampaikan materi ya, saya sampaikan di di papan ya, pakai proyektor. Itu yang pertama saya tampilkan gambar anak-anak yang sedang ketika madrasah berbasis pesantren. Karena anak-anak di pesantren kegiatannya itu sampai malam, sampai jam 10, sampai jam 11. Kadang jam 9, jam 10 sudah pada kelelahan. Pagi-pagi, apalagi pagi-pagi sudah ada materi olahraga. Jam 9, 10 sudah ada 1, 2. Nanti jam 12 ke sana wis mulai keleleran pada turunan. Sing mengikuti pelajarannya karo lepepes. Dan itu kan terjadi bukan di 1-2 madrasah, tapi hampir semua madrasah, kecuali sing orang. Dan itu fenomena yang seperti itu sebenarnya kan PR buat kita semuanya. Apakah materinya yang kurang menarik, atau metodenya, proses belajarnya yang kurang menarik, atau memang posisi anak sudah kecapean, atau apa? Di acne itu kan bahasanya mendiagnosis. Diagnosis itu mencari penyakitnya, mencari kekurangannya, mencari kekurangan atau kelebihan. Maka tadi saya ngobrol sama Pak Amin ya, tujuan acne sudah pahami Pak, sudah nopo Pak, mendiagnosis.
diagnosis kelemahan dan kelebihan masing-masing siswa dalam proses belajar, bukan hasilnya ya, dalam proses belajarnya. Kalau nun sewu masalah hasil di rapot si mikine oli 40 nang rapot ben kadang 80. Ini apa mboten? Jujur banget. Karena nun sewu kita itu dituntut ya, karena saya kan juga ngajar di MAN. Saya ngajar di MAN Purbalingga. Dituntut apa? Bagaimana agar anak-anak kita terjaring di perguruan tinggi melalui SNPTN dan lain sebagainya, yang undangan dan sebagainya. Dan itu kan yang pertama dilihat kan nilainya, input nilai lewat PK, input nilai. Sering diskusi, aduh ini anak dapat 7 tapi tuntutannya 85. Ini minimal 85 padahal anak dapatnya 7. Kalau langsung kita kasih 85 walaupun sedekah nilai, insya Allah Bapak Ibu kan ahli sedekah ya. Walaupun sedekah nilai, tapi kalau tidak diiringi dengan feedback, artinya tidak ada usaha dari anak, ya kadang kita mantan keprimen gitu ya. Maka seringkali feedback anak dikasih tugasnya apa terserah, nanti kita kasih bahasanya dikatrol lah. Jadi 80, jadi 85. Tapi bukan cuma. Kalau sudah tekan nilai, akmi piwi ora kanggo. Nanten nggih. Karena apa nilai bisa ngaji. Ngarang hiji. Tapi di akmi ini ditekankan prosesnya. Proses literasi membacanya bagaimana. Dan saya masing-masing anak punya kelebihan kekurangan yang berbeda-beda. Ada satu anak yang senang baca, ketika ada soal yang bacaannya banyak, dia pahami. Satu baris. Tapi kalau anak yang tidak suka baca, dia langsung dibaca soal. Jadi deskripsinya ini apa, kira-kira soalnya apa, dibaca soalnya ya, kira-kira bacaan jawabannya apa. Itu yang tidak suka literasi membaca. Kalau yang tidak suka literasi numerasi, ya, anak soal fisika, anak soal matematik, ya, sin, kostan dan sebagainya, aduh momennya. Apa maning kon anak rumusnya dan sebagainya, kira-kira baik. Maning anak rumus ngitung bening. Nomor pira ya, nomor 17 oh cek, karena keterbatasan numerasinya angel ngitung dan lain sebagainya. Ini tujuan akmi adalah salah satunya mendiagnosis. Tadi sudah disampaikan di ruang kamar tentang beberapa literasi membaca jelas, anak memahami yang dibaca. Contoh soalnya jelaskan, sebutkan. Kalau ngomong jelaskan, sebutkan, otomatis literasi membacanya ditingkatkan, diperhatikan. Terus ada literasi numerasi, itu menggunakan konsep matematika. Konsep matematikanya bagaimana? Contoh sederhana. Kalau ada anak ya, pembelajaran ke anak 17 ditambah 15 ditambah 20. Kalau yang numerasinya bagus, 17 tambah 15 tambah 20 pinten Pak? 52. Sing matematikane pinter. Tapi nek sing matematikane kurang aneh. Maka perlu dikasih di atasnya gambar.
17.000 dhuwure soki gambar bakso. Karo mangkok ana baksone 17.000. 15.000 dhuwure soki gambar mie ayam ya. Terus sing 20.000 dhuwure soki tambah sega goreng. Jadi harga bakso 17.000, harga mie ayam 15.000, nasi goreng 20.000. Sing ora sing ora pinter matematik angka-angka ketika mengerjakan itu tertarik. Walaupun orang pintar matematik kon ngitung duit mau pintar. Oh, jangan tahu. Kon ngitung duit mau pintar. 17.000 tambah 15.000 30 tambah 20.000 pinter. Itu contoh mengintegrasikan dua literasi. Literasi apa? Membaca dan numerasi. Kalau ditambah literasi sosial budaya, semisal di sini makanan khasnya apa? Kalau di daerah Purbalingga dekat dengan Sokaraja, getuk goreng 15.000, kacang kriuk 15.000. Ada yang ditampilkan makanan khas tempat itu maka akan ada 3 literasi yang terintegrasi. Apa saja? Membaca, numerasi, sosial budaya. Sains berkaitan dengan apa? Contoh, kemarin saya mengajar tentang materi zakat. Materi zakat saya masukkan 4 literasi. Literasi pertama tentang membaca bisa saya masukkan dengan nanti evaluasinya ketika KPM dan sebagainya itu kan menjelaskan istilah zakat ya. Nanti terus ada istilah mustahil, nisab dan seterusnya. Itu memahami ya, definisi dan sebagainya literasi membaca. Numerasinya apa? Menghitung zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal 2,5%, ada zakat profesi dan sebagainya, menghitung. Terus sainsnya apa? Sainsnya saya contohkan di daerah Dieng misalnya. Di daerah Dieng itu yang namanya kentang ya. Wit kentang itu banyak sekali yang dipereng-pereng. Tahu pereng ini? Bahasa mereka apa? Pereng. Pinggiran jurang ya. Pinggiran jurang. Ketika saya ke sana, ya, pereng bisa menghasilkan golek nyirami keprimen. Ketika saya siang nggak melihat nyirami nekmetok, tetapi ketika sore ternyata apa? Ada diesel, ya. Kemudian ngambil airnya itu ke bawah, ada peralon ke bawah, airnya di bawah, ditarik pakai diesel, ya, terus peralonnya ke hampir semua tempat itu, terus ada peralon yang ke atas. Nah di atas itu ada yang itu loh, kalau beberapa detik nyiram otomatis gitu ya, asal ininya disini di step. Oh berarti ini masuk literasi sains. Dengan sains itu kan kalau di zakat apa ini namanya diairi dengan biaya, dengan diairi alami, biaya mengeluarkannya kan berbeda. Oh berarti masuk sains. Sosial budayanya apa? Sosial budayanya kalau zakat fitrah tempat kita biasanya memberikan bentuknya beras. Tapi kalau di daerah sana, mungkin Papua, ya ada sagu. Di daerah Jakarta, mulai warung kelontong angel, ngarep kepena kayak berupa duit, uang, dan lain sebagainya. Empat-empatnya bisa dimasukkan ke proses pembelajaran. Itu literasi beberapa dari AKMI. Terus selanjutnya
mengapa AKMI ini penting? Kementerian Agama, Gus siapa Menteri Agamanya? Gus Yakut. Ini AKMI sebenarnya program dari tahun 2019. 2019 sudah digodok, 2020 diluncurkan, tapi karena 2020 dulu ada corona 2020 2021 itu hanya bimteknya lewat daring. Dan bimtek lewat daring kan karena ada corona. Dulu kalau bimtek biasanya ke Semarang ya, ke Balai Diklat dan sebagainya. Itu karena daring, karena corona jadi bisa mengikuti daring dan bisa diikuti oleh banyak sekali pesertanya. 2022 baru ada visit. 22, 23, 24. Hasil AKMI itu di visit mulai tahun 2022. AKMI itu penting karena apa? AKMI membantu guru dan madrasah mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar. Kemudian setelah mengetahui kelebihan kekurangan siswa dalam belajar, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya nanti berarti proses belajarnya. Maka tadi ketika diseminasi kan banyak materi, salah satunya skenario pembelajaran, terus mengintegrasikan literasi terintegrasi dan seterusnya. Dua, dengan AKMI ini ya, kemudian madrasah sudah dapat informasi tentang kekurangan, tentang kelebihan. Jadi kekurangan kelebihan anak bukan hanya lewat nilai-nilai ya, tetapi juga lewat AKMI ini. Kemudian madrasah mengambil kebijakan ya untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Meningkatkan mutu pembelajaran, salah satunya meningkatkan mutu guru-gurunya, mengikuti bimtek dan sebagainya. Karena menurut rata-rata walaupun sudah SMA, ketika KPM metode yang digunakan masih metode ceramah. Kalau di sini tanda ya. Di sini tadi saya lihat Pak Amin sudah melakukan metode jigsaw ya, bagus sekali ya. Kalau yang lain-lain biasanya ketika saya tanya metodenya apa? Ceramah. Maka ketika metode ceramah kelemahannya apa? Kayak tadi, anak-anak banyak yang tidur, kurang tertarik. Padahal kita dituntut, apalagi MA dituntut apa? Dituntut sumber belajarnya itu di murid guru hanya sebagai fasilitator. Itu dari AKMI ya. Terus yang ketiga, AKMI juga membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nanti tentang pendidikan kedepannya mau seperti apa. Nah, AKMI ini selesai di 2024. Ini proyek terakhir tahun ini dari AKMI. Tahun depan ada AKMI lagi apa tidak? Tergantung nanti menterinya. Tergantung menteri. Sama ketika tahun 2023 2013 kurikulumnya apa? Kurtila. Masuk 2017 ke sini ya, kurikulum Merdeka. Ini sudah mau ada kurikulum nasional. Tapi Bapak Ibu sudah mendapatkan kurikulum Merdeka ya? Sudah bimtek ya? Sudah diterapkan di kelas 10, 11, 12? 12-nya belum. 12-nya belum, baru 10 dan 11. Tahun ngesuk kemungkinan kelas 10-nya kurikulum itu kalau di Menteri Pendidikannya. Di Kemenag dengan apa?
Kemendikbud, kalau Kemendikbud belum ada AKMI Bapak Ibu. Kemendikbud kemarin itu fokusnya di guru penggerak. Guru penggerak. Proyeknya itu di guru penggerak, terus nanti menyampaikan ke guru yang akan ke 3T dan seterusnya. Kalau di Kemenak belum ada guru penggerak, tapi ada AKMI. Saya dengar kemarin waktu di Jakarta, Kemendikbud tahun depan mau melakukan proyek AKMI, tapi jenenge untuk AKMI. Kalau AKMI kan aksi, asesmen kompetensi madrasah. Kalau sekolah berarti aksi. Yang mirip-mirip yang seperti itu. Yang intinya sebenarnya sama, untuk mendiagnosis kekurangan, kelebihan dari peserta didik proses pembelajaran. Dan masing-masing menteri kan biasanya harus mempunyai yang beda. Ciri khasnya itu apa yang beda dengan tahun kemarin dan sebagainya. Walaupun ganti jeneng, kurikulum merdeka ganti nasional atau yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktunya. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi, di AKMI itu kan menekankan literasi. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kamat, terus sudah ke perpustakaan dan ke mana ini kelas dan sebagainya. Ada satu ya, literasi membacanya, pojok baca perlu ditingkatkan. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Kamat, dan kebijakan dari Pak Kamat itu kan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa didukung dari Bapak Ibu. Pojok baca, terus literasi di kelas, literasi mingguan, literasi bulanan, literasi semesteran dan sebagainya. Contoh, masing-masing anak, ini tugas wali kelas. Masing-masing wali kelas menyampaikan ke anak bawa buku satu-satu. Wajib bawa buku satu-satu, taruh di lemari. Setiap Jumat nanti ada Jumat literasi. Jam pertama ya setelah doa ya, anak-anak ada 1 jam literasi. Jam literasi anak-anak suruh ambil buku, dibaca sendiri-sendiri. Nanti ditulis buku yang dibaca itu apa, tentang apa, judulnya, halaman berapa sampai halaman berapa, terus isinya, kesimpulannya apa. Masing-masing anak itu menulis itu. Itu buat kontrol dari wali kelasnya. Setelah itu selesai ya, kan tidak mungkin satu buku cuma 1 jam pelajaran, kembalikan lagi KPM jam kedua seterusnya. Besok mungkin literasinya Jumatnya bukan Jumat literasi, besok Jumat bersih. Jumat literasinya kapan? 2 minggu sekali literasi. Kalau anak sudah menyelesaikan bukunya masing-masing, tinggal digeser. Aku nyelang bukumu, kau baca bukuku. Aku nyelang buku nekai. Kan semisal 30 anak kan ada 30 buku, dan 30 buku itu terserah anak. Ada anak yang suka novel, bawa buku novel. Ada anak yang suka sains, bawa buku sains. Ada anak yang suka komik, bawa buku komik. Pokoknya membaca. Setelah selesai masing-masing anak, maka di rolling. Silakan bergantian bukunya. Itu literasi mingguan. Bulanan mading kelas ya. Terus semesteran tadi di perpus disampaikan ada lomba menulis cerpen dan sebagainya. Itu pojok literasi 1. Kemudian pojok literasi yang kedua, setiap ini kan banyak yang kosong-kosong, yang seperti itu ya, ada banner-banner kecil itu ditingkatkan yang tentang motivasi dan kata-kata bijak. Membaca adalah jendela dunia dan seterusnya. Saya adalah hamba seorang yang mengajari saya walaupun cuma 1 huruf. Makolahnya siapa itu?
Sahabat siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Saya mau menjadi seorang hamba, seseorang yang mengajari saya walaupun satu guru, dan lain sebagainya. Kata-kata bijak yang membangkitkan anak untuk mau belajar, untuk mau membaca, untuk sopan santun dan lain sebagainya. Sopan santun bagian dari literasi sosial budaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo waktu saya berikan kembali pada Pak Ahmad. Mau ada pertanyaan? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visitor dari perwakilan keambilan Jawa Tengah. Ustaz-ustazah, barangkali ada pertanyaan. Ini mumpung di hadapan kita ada instruktur APMI. Cukup? Oh, ya silakan. Di Indonesia lah katakanlah itu ada dua yang mirip-mirip dan sekarang. Dan kenapa tidak salah satu saja ya, ada ANBK dan ada APMI. Pokoknya yang memenangi APMI top itu ANBK misalnya, atau ANBK atau nggak usah APMI, kan mirip-mirip gitu kan. Sebenarnya yang lebih lengkap komendarnya nih Pak, komendarnya 4 literasi. Kalau yang ANBK kan hanya literasi numerasi dan bahasa Pak ya. Lalu bagi kami kan di lapangan gimana asesmen maning gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang jelas yang pertama, kalau dari pihak madrasah itu kan memang ininya AKMI ya, programnya dari AKMI itu. Kalau ANBK itu dari pihak mana? Kemendikbud. Kalau dulu itu kan ada UN, ada AM. Kalau dulu UN ujian nasional ya. AMBK dengan ya yang baik asesmen madrasah dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu yang dari Kemendikbud dan diikuti Kemendikbud dengan Kemenag ya, seluruh soal dan sebagainya. Nah, kalau yang AMBK khusus yang Kemenag, yang materi PAI dan seterusnya. Nah, yang ANBK itu kan dari Kemendikbud. Memang kita itu diwajibkan mengikuti itu. Ibaratnya kayak UNBK dulu. Nah, ketika kita tidak punya program yang khusus untuk memfasilitasi, mendiagnosis ya, yang tujuan AKMI itu, maka kita buat yang namanya program AKMI ini. Jadi dari sananya memang yang tadi disampaikan Mas membedani kebijakan atasnya sana. Kita kan hanya praktek ke lapangannya seperti itu. Yang mungkin kalau kiaskan ya, yang dulu ada AMBK, ada ANBK. Tapi yang jelas kalau ke AKMI ini bukan standar kelulusan ya. Karena yang mengikuti kan kelas 11, terus kelas kalau SMP MTS kelas 8, kalau MYSD kelas 5. Harapannya ketika sudah melakukan itu, terus sudah divisit, sudah memberikan feedback, masukan, ada waktu 1 tahun di kelas 9-nya, di kelas 12-nya, atau di kelas 6-nya untuk meningkatkan proses belajarnya agar nanti nilai-nilainya mereka itu meningkat. Itu sebenarnya salah satu mengarah ke sana. Yang diambil kenapa bukan kelas 12 tapi kelas 11. Terima kasih. Monggo yang lainnya.